Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020, yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 pada semester 1 atau semester ganjil. Nah, kita akan bahas nomor 35 sampai nomor 40. Mari simak video pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk soal nomor 35. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Ada I sama dengan 2 ampere, ada 3R 16 ohm, 8 ohm, dan 6 ohm. Nah, kita akan mengetahui dulu apa-apa yang ditanya dalam soal nomor 35 ini. Nah, oke, berikutnya. Nah, apa yang ditanya ya? Besar tegangan pada rangkaian di atas jika hambatan dalam 2 ohm. Nah, berapa? Nah, ini saya sudah dapatkan ya, diketahui dan tanya dan jawab. Oke, slow aja ya. Nampaknya nggak panjang, tapi insya Allah jika diperhatikan maka akan mengerti. Oke, terlebih dahulu kita diketahui ada rangkaian seri yaitu 16 ya, ada ohm yang seri yaitu ada 16 ohm dan 8 ohm ya, yang atas ini ya. Nah, karena dia seri maka R serinya cukup dijumlahkan saja, maka jumlahnya adalah 24 ohm. Itu kita jadikan sebagai R1. Mengapa R1? Karena ada 6 ohm yang tadi itu sebagai R2 karena dia sekarang dalam kondisi paralel ya. Jadi kita buat R1-nya ada 24 ohm dan R2 ada 6 ohm. Maka kita masukkan ke rumus R total, yaitu 1/R total sama dengan 1/24 ditambah 1/6 sama dengan ya, penyebutnya sama-sama 24, maka kita cari 24 bagi 24 1, 1 kali 1 1, 24 bagi 6 4, 4 kali 1 4, maka dapatkan 1 tambah 4 sama dengan 5/24, sehingga 1/R total itu sama dengan 5/24. Nah, untuk mendapatkan ya, kita mendapatkannya kita kali silang. 5R total sama dengan 24, maka menjadi R totalnya 24/5 sama dengan 4,8 ohm. Nah, inilah yang menjadi R total kita. Jadi dalam rangkaian ini kita dapatkan R totalnya 4,8 ohm. Nah, kita masukkan lagi ke I besar atau arusnya, kuat arusnya 2 ampere dan hambatan dalamnya ada 2 ohm. Nah, ditanya besar tegangannya. Nah, kita dapatkan rumus terlebih dahulu adalah kita temukan dulu rumus I sama dengan E besar per R besar tambah R kecil. Sama dengan kita masukkan ya, I-nya 2 ampere sama dengan E besar per 4,8. Mengapa 4,8? Itu R totalnya tadi ya. 4,8 ohm ditambah 2 ohm. 2 ohm ini adalah R kecil atau hambatan dalamnya. Maka 2A sama dengan E besar per 6,8 ohm karena 4,8 ditambah 2 ohm. Kemudian dapatkan E sama dengan 2 ampere kali 6,8 sama dengan 13,6 volt ya. Kemudian kita masukkan rumus yang kedua, yaitu ada V sama dengan E kurang buka kurung I kurang R kecil tutup kurung. Nah, jadi ada 2 rumus ya untuk bisa menyelesaikan soal ini. Nah, kita masukkan saja 13,6 volt dikurang buka kurung 2 ampere. Mengapa 2 ampere? Karena I besarnya 2 ampere dikurang R kecil 2 ohm. Maka sama dengan 13 dikurang 0. Mengapa 0? 2 kurang 2 0 ya. Maka 13,6 volt dikurang 0, maka hasilnya tetap sama, yaitu 13,6 volt. Nah, jadi anak sekalian, untuk soal yang memiliki hambatan dalam atau R kecil, maka kita pakai rumus yang seperti ini ya. Rumus-rumus yang kita gunakan ada I sama dengan E per R tambah R, R besar tambah R, dan rumus V sama dengan E kurang buka kurung I besar kurang R kecil dan tutup kurung. Nah, memang soal-soal fisika itu ada banyak rumus, tetapi inilah cara mencarinya dengan waktu yang telah disediakan. Insya Allah ketika Anda mengerti konsep dari rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian Anda masukkan rumus I
ya dan rumus V, maka Ananda akan mendapatkan hasilnya. Nah, untuk soal-soal yang lain barangkali nanti akan ditanya mungkin kuot arusnya ya. Oke, maka jawabannya adalah yang C, 13,6 volt. Oke, alhamdulillah. Soal berikutnya masuk. Oke, soal nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada I masuk dan I keluar. Masih ingat ya hukum Kirchhoff? Nah, arus yang masuk, kuot arus yang masuk sama dengan kuot arus yang keluar. Nah, perhatikan ada yang masuk, tanda pernah masuk ada I4 itu ditanya, I3 8 ampere dan I1 6 ampere. Sementara I yang keluar ada I5 15 ampere dan I2 3 ampere. Nah, bagaimana besar kuot arus yang mengalir pada I4 adalah, oke, kita cari jawabannya. Tada. Nah, ini dia. I masuk sama dengan I keluar. Nah, maksudnya adalah kuot arus yang masuk akan sama dengan kuot arus yang keluar. Nah, kita masukkan angka-angka tadi. I4 ditambah I3 ditambah I1 sama dengan I5 ditambah I2. Ya, kemudian I4 masih ditanya, ditambah 8 ampere tambah 6 ampere sama dengan 15 ampere tambah 3 ampere. Nah, I4 tambah 14 ampere sama dengan 18 ampere. Nah, maka untuk mencari I4 adalah 18 ampere dikurang 14 ampere. Maka hasilnya adalah I4 itu bernilai 4 ampere. Nah, pada soal ini Anda harus jeli melihat mana tanda panah yang masuk atau mendekati titik tumpu dan tanda panah yang keluar atau menjauhi titik tumpu atau titik pertemuan. Nah, jadi harus hati-hati ya ketika menjawab soal-soal yang seperti ini. Jangan sempat salah melihat tanda panahnya karena itu bisa fatal ya. Karena ketika salah satu saja melihat tanda panah, maka itu bisa berefek pada jawaban kita. Makanya meskipun ini mudah, I masuk sama dengan I keluar, maka Ananda jangan takabur ya, jangan sombong, tetap teliti, tetap cermat dalam membaca soal dan menjawabnya. Oke, alhamdulillah jawabannya adalah D, 4 ampere. Soal berikutnya. Baiklah, kita masuk ke nomor 37. Perubahan energi yang terjadi pada alat pengering rambut atau hair dryer adalah A. Energi kalor menjadi energi listrik. B. Energi listrik menjadi energi kalor. C. Energi listrik menjadi energi kimia. Dan D. Energi kimia menjadi energi listrik. Bagaimana cara menjawab soal ini? Oke, hair dryer, hair ya rambut, dry kering, artinya pengering. Nah, ketika rambut kita basah, misalkan ini pada perempuan ya, ketika rambut seorang basah itu biasanya sering ini ya, sering lepek gitu ya, dan pengen cepet kering. Nah, kita akan memakai alat hair dryer ya. Apa fungsi dari alat hair dryer ini ya? Hair itu rambut, dryer itu pengering rambut, yaitu alat yang bisa digunakan untuk mengatasi rambut yang masih basah sehingga ketika dikipaskan ya dia akan cepat kering. Mengapa? Karena alat ini menggunakan listrik atau elektrik. Nah, dengan dicokkan ke listrik kemudian dia akan berputar, akan menghasilkan sumber panas. Nah, panas itulah yang akan disebut dengan kalor yang akan yang akan menembak ya atau mengenai rambut kita sehingga rambut cepat kering. Nah, begitu ya cara kerjanya. Jadi hair dryer itu untuk mengeringkan rambut agar lebih cepat. Jadi kaum ibu-ibu, kaum wanita itu bisa cepat memakai jilbab ya karena rambutnya cepat kering. Oke ya, jangan lupa tutup auratnya. Ya. Oke, maka jawabannya adalah B. Energi listrik menjadi energi kalor. Oke. Baiklah, kita masuk soal nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar rangkaian listrik.
Di situ ada L1, L2, L3, dan L4. L itu artinya lampu ya. Nah, lampu pertama itu 6 ohm hambatannya. L2 itu 2 ohm, L3 3 ohm, dan L4 5 ohm. Nah, apa soalnya? Urutan lampu yang menyala dari paling redup ke paling terang adalah. Nah, bagaimana triknya? Nah, ingat ya, paling redup ke paling terang. Nah, mengapa paling redup? Artinya kita lihat ya, paling redup itu biasanya adalah lampu yang dengan hambatan ya, hambatannya itu seri. Hambatannya seri bukan paralel. Nah, jadi kita bisa melihat yang seri lebih dahulu adalah L4 ya. L4, kemudian nah yang paralel yang paling atas adalah 6 ohm ya. Ada L1, kemudian yang L3 yang di bawah, L3 3 ohm, dan L2 ya, L2. Mengapa L2 yang paling terang? Karena L2 adalah adalah lampu yang dialiri secara seri, berikut pula dengan L4. Jadi kalau yang paling terang duluan adalah L2, itu L2 yang paling terang, kemudian akan berlanjut ke L3 dan L1 baru L4. Jadi itu kalau ya terbalik ya, kalau seandainya paling terang ke yang redup. Sekarang soalnya paling redup ke yang paling terang, makanya L4 terlebih dahulu, kemudian L1, L3, dan L2. Maka jawabannya adalah C ya. L4, L1, L3, L2. Oke. Next, kita masuk soal nomor 39. Sebuah rumah menggunakan 4 lampu pijar 25 watt selama 10 jam per hari. Sebuah TV 50 watt dipakai selama 10 jam per hari. Sebuah setrika 300 watt selama 4 jam per minggu. Jika 1 kWh tarifnya Rp300 dan biaya beban listrik sebesar Rp2.000 per bulan, biaya rekening listrik yang harus dibayar tiap bulan atau 30 hari adalah A. Rp14.940, B. Rp16.940, C. Rp20.490, atau D. Rp22.490. Nah, hari ini kita akan melihat satu contoh soal yang itu sifatnya langsung bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa langsung menghitung berapa biaya yang kita bayarkan ya, biaya rekening listrik kita dalam rumah kita. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang diketahui ada 3 jenis barang atau alat elektronik yang dipakai, yaitu lampu 4 buah, TV 1 buah, dan setrika 1 buah. Nah, untuk itu kita lihat pembahasannya secara lebih detail pada pembahasan berikutnya. Baik, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa-apa saja alat elektronik yang ada. Yaitu yang diketahui yang pertama 4 lampu dan 25 watt selama 10 jam per hari. Nah, untuk ini langsung kita lihat berapa jam dipakai, yaitu sebanyak 4 kali 25 kali 10, maka dapatnya 1000 joule. Kemudian 1 buah TV dikali 50 watt dikali 10 jam per hari, maka dapat 500 jam per hari. Kemudian yang 4 dan 1 ini, 4 lampu dan 1 TV ini kita pisahkan terlebih dahulu. Mengapa? Karena untuk setrika itu bukan per hari tapi 4 jam per minggu, makanya dia adalah 16 jam per bulan. Kita pisahkan dulu ya, biar karena dia sama antara lampu dengan TV, maka kita pisahkan. 1000 jam ditambah 500 jam sama dengan 1500 jam per hari, dikali 30 hari sama dengan 45.000 jam per 30 hari. Nah, ini akan ditambahkan dengan setrika. Berapa
untuk setrika, satu setrika 1 kali 300 kali 16 yaitu 4.800 jam. Makanya kita masukkan ke bawah 45.000, kita jumlahkan, dapatkan hasilnya 49.800 jam per 30 hari. Nah, ini untuk kali-kalinya ini kita langsung aja ambil ke joule ya, karena nanti satuannya adalah joule. Nah, untuk satuan internasional kita pakai kilojoule, maka 49.800 jam per 30 hari ini kita buatkan dalam bentuk joule, dia akan dirubah menjadi kilojoule yaitu 49,8 kilojoule. Nah, kita akan mengalihkan dengan tarif ya rekening listriknya yaitu 1 kWh Rp300, maka hasilnya adalah Rp14.940. Nah, kemudian ini ditambahkan dengan bebannya, beban listriknya yaitu Rp2.000, maka didapatkanlah hasil yaitu sebanyak Rp16.940. Nah, inilah hasil dari perkalian kemudian penjumlahan dengan beban rekening listrik yang ada, maka didapatkan hasilnya yaitu Rp16.940. Jadi ini nanti akan bisa kita cobakan langsung di rumah kita, agar kita juga bisa langsung menghitung berapa ya biaya rekening listrik kita, agar kita bisa menghemat pangkal kaya, dan kita semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Soal berikutnya. Oke, ternyata kita sudah masuk soal yang ke-40. Nah, kita perhatikan ya soal ini. Nah, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memanfaatkan cahaya alami. 2. Lampu dinyalakan hanya pada saat diperlukan. 3. Menggunakan lampu redup ketika belajar. 4. Pasanglah saklar sesuai dengan jumlah lampu. 5. Pasanglah volume suara televisi atau radio sesuai dengan keperluan. Nah, soalnya pernyataan yang tepat untuk menghemat energi listrik adalah yang mana? Yuk kita coba satu persatu ya. Lihat nomor 1, memanfaatkan cahaya alami. Wah, cahaya alami ini apa ya? Seperti matahari. Apakah matahari bisa ada malam hari? Ya tidak ya, matahari itu hanya ada siang hari. Lalu malam harinya bagaimana? Apakah kita masih pakai cahaya rembulan? Cahaya bintang? Tidak ya. Berarti nomor 1 adalah salah. Nomor 2, lampu dinyalakan hanya pada saat diperlukan. Iya, tepat. Lampu dinyalakan hanya pada saat diperlukan. Misalkan ketika kita sedang di kamar, di rumah, sedang belajar, ketika kita sedang ada kegiatan di dalam rumah, kita nyalakan. Sementara kalau kita di luar rumah, kita matikan. Betul ya, nomor 2 ya. Nomor 3, menggunakan lampu redup ketika belajar. Apakah benar kita pakai lampu redup ketika belajar? Jangan-jangan mata kita yang sakit malah ya. Jadi mata kita bukan butuh cahaya yang redup, tapi cahaya yang cukup. Karena untuk melihat kita harus butuh cahaya yang cukup, bukan cahaya yang redup. Oke, kalau redup tentu kita terhalang untuk membaca dan juga malas belajar deh. Oke, nomor 3 salah. Nomor 4, pasanglah saklar sesuai dengan jumlah lampu. Ya, benar. 1 saklar 1 lampu. Ini bisa menghemat energi, menghemat daya juga karena tidak boros ya. 1 saklar untuk 1 lampu. Benar ya. 4 benar. 5, pasanglah volume suara televisi atau radio sesuai dengan keperluan. Nah, ini ya. Ini bagi teman-teman yang suka menggunakan televisi, radio dengan suara yang keras-keras. Nah, itu berarti itu tidak hemat ya. Bagaimana cara menghematnya? Cukup pasanglah volume suara televisi atau radio sesuai dengan keperluan ya. Jangan terlalu keras ya sehingga bisa mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Oke ya, berarti jawabannya adalah nomor 2, yaitu lampu dinyalakan hanya pada saat diperlukan. Kemudian nomor 4, pasanglah saklar sesuai dengan jumlah lampu. Kemudian yang kelima, pasanglah volume suara televisi atau radio sesuai dengan keperluan. Nah, sehingga soal nomor 40 ini bisa kita jawab dengan isian D, yaitu 2, 4, dan 5 ya. Alhamdulillah.